Halo, Assalamualaikum. Kali ini kita akan bahas sharing-sharing sama teman kita. Dia dulu dari SMK Keperawatan dan bisa kuliah di jurusan Administrasi Perkantoran di salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya. Itu kan melenceng banget tuh. Nah, kita akan dibahas di video kali ini. Oke, pertama-tama kita langsung aja yuk kenalan sama teman kita. Kenalin dong, Kak. Halo, nama aku Anissa. Ya, umur Kak? Aduh, berapa ya? 19 mungkin. 17 kayaknya sih. Jadi yang pertama tuh, kenapa dulu waktu SMK milih jurusan keperawatan? Dulunya tuh sebenarnya dikasih dua pilihan. Jadi aku tuh disuruh ke jurusan farmasi atau keperawatan. Pokoknya intinya harus kesehatan. Jadinya aku lebih milih keperawatan karena menurut aku, karena aku malas mikir, anak itu malas mikir banget. Jadinya kayak farmasi itu kan banyak hafalannya kan, obat-obatan dan ramuan-ramuan yang aku tahu sih. Terus habis itu akhirnya aku ya udahlah kalau mau disuruh aku ke keperawatan tuh ke kesehatan itu mending ke keperawatan aja gitu. Itu disuruh orang tua atau? Iya. Orang Jadi tua sih, ya? iya, jadi orang tua. Soalnya aku juga nggak tahu sih, nggak mencoba ke SMA negeri kayak gitu karena aku tahu kayaknya aku nggak bisa. Jangan gitu dong. Tapi itu waktu masuk SMK orientasinya pengen langsung kerja atau emang pengen ambil aja jurusan keperawatan? Oh, sebenarnya tuh kayak orang tua kayaknya tuh ada kayak nyuruh aku disuruh jadi bidan. Cuman kan aku nggak terlalu se-excited itu sama kesehatan. Jadinya kayak ya udah aku jalanin aja dulu gitu. Terus habis gitu setelah aku udah di tengah-tengah waktu SMK keperawatan itu, aku mikir mau nggak mau harus lanjutin kan, karena kalau di pikiranku waktu itu kalau SMK keperawatan cuma stuck di SMK aja tuh nggak bisa gitu loh. Jadi kalau misalkan pengen masuk ke Dunia keperawatan. kayak maksudnya kayak kerja di rumah sakit atau apa kayak gitu, itu harus minimal kan D3 atau S1. Jadi mau nggak mau tuh harus nerusin, karena kalau cuman gelarnya cuman SMK kayak gitu tuh cuman jadi asisten keperawatan aja. Nah ini Kak Ica kan dulu waktu masuk SMK Keperawatan karena suruhan orang tua ya? Yap. Nah itu suka dukanya apa Kak? Masuk di SMK Keperawatan? Pasti berat sih kalau bukan pilihan kita Ya, sendiri kan. pasti. Jadi kayak ngejalaninnya tuh kayak setengah-setengah sebenarnya. Cuman kalau udah kan kita bisa karena terbiasa. Jadinya mau nggak mau meskipun keperawatan tuh bisa dibilang kayak sekolah yang paling berat karena berangkat pagi, pulangnya sore. Jadi kayak malamnya harus ngerjain tugas dengan buku-buku yang pasti tebel-tebel kayak gitu. Jadi berat sih sebenarnya. Ditambah biayanya ya. Betul banget. Tapi ada sukanya nggak Kak? Selain ada dukanya tadi yang pergi pagi pulang pagi. Pergi pagi pulang sore. Iya. Kalau sukanya tuh karena aku untungnya bukan orang yang jijik sama masalah-masalah tentang di kesehatan kayak gitu kan. Jadinya kayak enjoy aja gitu, kayak aku bisa gini ya udah caranya ngerawat luka itu kayak gini. Caranya yang dulunya cuman kita tuh di rumah sakit nungguin keluarga yang sakit cuman lihat kok bisa ya kayak nyuntik kayak gitu tuh gimana sih. Yeah. Terus sekarang udah tahu teori-teorinya kayak gitu, meskipun perlu digarisbawahi kalau SMK itu nggak bisa untuk melakukan tindakan langsung infus atau apa kayak gitu, nggak bisa. Jadi harus yang punya gelar D3. Jadi kita cuma mengasisteni aja. Jadi kalau tingkatan SMK Keperawatan ini dia cuman basic-basicnya aja gitu ya Kak? Ya betul. Jadi kayak cuman tes gula darah, asam urat kayak gitu-gitu. Kalau untuk kayak langsung infus atau maksudnya sampai yang ke Turun ke vena pasien. kayak gitu-gitu, itu tuh masih nggak boleh sih. Oke. Jadi kenapa waktu masuk kuliah memilih untuk banding setir dari keperawatan ke Administrasi. Administrasi perkantoran. kan itu nggak sejalur banget gitu loh, kan keperawatan kan gini sedangkan Kesehatan. administrasi perkantoran kan gini Bisnis, banget, ya. jauh banget gitu loh. Bisa dibilang kayak fakultasnya ekonomi dan bisnis gitu kan. Kan jauh banget. Itu alasannya kenapa? Karena aku dari kecil, dari SD nih, itu kayak ngebayang-bayangin aku tuh nanti bakalan waktu dewasa tuh udah bisa kerja di kantor gitu, kayak jadi sekretaris atau apa. Dulunya tuh aku waktu masuk ke kampusku tuh aku ada galau, jadi pengen di dua pilihan gitu. Aku pengennya tuh di manajemen pemasaran sebenarnya, cuman aku mikirnya banyak banget nih sainganku, soalnya banyak yang seneng kan kalau marketing. Terus akhirnya aku ambil di
jurusanku yang administrasi ini. Akhirnya aku taruh di pilihan pertama, ternyata masuk. Soalnya itu tadi impianku dari kecil tuh sebenarnya pengen kerja di kantoran kayak gitu-gitu. Terus maksudnya kayak dandan rapi kayak gitu-gitu loh. Dan pasti kan kalau orang perusahaan kan channelnya banyak, temennya banyak pasti. kayak gitu. Nah, tadi kan di awal Kak Ica juga menjelaskan kalau orang tua pengennya Kak Ica di bidang kesehatan, tetapi waktu kuliah Kak Ica sendiri malah memilih jurusan administrasi perkantoran. Dan itu tentunya di luar kemauan orang tua atau gimana, Kak? Sebenarnya kalau kemauan orang tua kan pasti sebenarnya tuh kayak kita apapun kan yang ngelakuin kan kita ya. Jadinya kalau kitanya bisa komunikasi sama orang tua sih insya Allah bisa ngerti sih. Jadi kayak aku dulu tuh ngomong udah nggak bisa gitu loh di kesehatan karena tahu sendiri kalau SMK aja udah biayanya segitu. Terus nanti kalau kuliah juga pasti lebih tinggi lagi. Terus habis gitu aku ngerasa kayak di kesehatan tuh aku nanti bisa nggak sih gitu loh, kayak balikin, istilahnya kasarannya kalau aku anggapnya tuh kayak aku balikin modal orang tua buat biayain aku gitu loh. Kalau di perusahaan, kalau aku ngambil di administrasi kan kalau perusahaan tuh banyak banget gitu loh. Banyak banget dan kita juga bisa berwirausaha. Tapi aku juga nggak bilang kalau orang-orang kesehatan tuh nggak bisa berwirausaha. Pasti bisa, cuman tetap lebih enaknya tuh aku mikirnya jangka panjangnya tuh aku di kesehatan sih. Kan emang kesehatan di bisnis. Kan emang idealisme orang-orang kan beda-beda. Nah, kalau boleh tahu tadi kan Kak Ica menyinggung masalah biaya. Nah, kalau boleh tahu biaya di SMK perawatan itu berapa, Kak? Kalau di SMK keperawatan itu aku pertama kali masuk itu sekitar waktu tahunku 3,5 kalau nggak salah. 3,5 itu untuk pendaftaran aja. Iya, kayak Per semester masuk pertama kali masuk sekolah Iya, itu kalau nggak salah sekitar 3 sampai 3,5 gitu kan. Terus habis gitu kalau untuk SPP-nya 1 bulan itu 150.000. 150. Kalau untuk yang kayak kelas-kelas bisnis, anak-anak bisnis kayak akuntansi dan lain-lain itu katanya kalau nggak salah 75.000 kalau nggak salah waktu tahunku ya. Gitu. Terus nyesel nggak sih milih untuk banting setir dari kesehatan ke administrasi perkantoran? Enggak sih, soalnya balik lagi itu. Yang kesehatan itu kemauan orang tua sebenarnya, yang administrasi atau yang kayak di dunia bisnis itu kan emang keinginanku dari kecil, kayak impianku gitulah istilahnya. Jadi kayak kalau mau disesalin juga sebenarnya nggak perlu disesalin sih. Kalau maupun ada yang dari jurusannya IPA ternyata habis gitu ke IPS kayak gitu-gitu kan, karena ilmu itu menurutku nggak bakal mati gitu, pasti tetap bisa digunain nanti ke depannya kayak gitu. Jadi nggak perlu disesalin sih. Oke, gini ya, harapan ke depan untuk anak-anak SMK keperawatan atau SMK apapun yang ingin meneruskan kuliah tapi yang berbeda jurusan sama yang di kejuruan waktu SMK. Menurut aku kalau untuk saran buat teman-teman yang masih SMK nih, masih bingung kayak aku mau nerusin jurusanku atau pengen ke jurusan lain ya, itu maksudnya kalau menurutku mantepin hati aja sih. Intinya kalau kalian punya keinginan yang kuat sebenarnya pasti maksudnya pasti gampang aja gitu meskipun kalian banting setir. Karena bedanya cuman kalau SMK-nya di jurusan kesehatan misal, terus habis gitu pengen nerusin ke kesehatan lagi, kita tuh udah punya basic gitu aja. Kalau pengalamanku kan aku jadinya mulai dari nol terus gitu. Jadi SMK-nya kesehatan mulai dari nol, ke perkuliahannya jurusan administrasi aku juga mulai dari nol karena aku basicnya bukan di administrasi. Kayak gitu. Emang harus lebih giat lagi sih, soalnya kan kita mulai dari nol, jadi kita harus bener-bener kayak mahamin dari awal gitu loh. Kalau yang teman-teman dari kesehatan ke kesehatan lagi kan udah punya basic, jadi tinggal meneruskan aja. Tapi nggak masalah sih kalau menurut aku, menurut pengalaman aku. Tergantung anaknya juga, tergantung kalian mau giat apa enggak itu tadi. Jadi mudah atau enggaknya hasil dari kalian banting setir tuh ada di kalian juga kayak gitu. Menyelesaikan kuliahnya tepat waktu dan juga dengan nilai yang memuaskan. Nah, buat teman-teman yang dari SMK-nya jurusan apa, terus waktu kuliah tuh pengen ngambil beda jurusan, kalian tuh nggak usah minder. Terus yang kedua tuh kalian harus konsisten sama pilihan kalian. Komitmen juga. Dan komitmen. Itu guys, pesan langsung dari Kak Ica yang dulunya dari keperawatan kesehatan ke administrasi perkantoran.